Aisyah merupakan seorang perempuan berusia 28 tahun yang baru saja menikah dengan pria idamannya, Rizal. Mereka tinggal bersama keluarga besar Rizal di sebuah desa kecil bernama Sukamaju di Jawa Timur. Ia memiliki wajah cantik dengan senyuman yang menawan, rambut hitam panjang yang selalu terikat rapi, dan mata yang memancarkan kelembutan. Tubuhnya langsing dengan tinggi sedang. Ia dikenal sebagai perempuan yang tabah dan tegar, meskipun lembut hatinya. Ia selalu berusaha membuat orang di sekitarnya merasa nyaman dan bahagia. Aisyah merupakan anak tunggal dari keluarga sederhana yang tinggal di desa. Orang tuanya adalah petani yang gigih dan selalu menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kerja keras kepada Aisyah. Ia menyelesaikan pendidikan hingga SMA di desa tersebut dan kemudian menikah dengan Rizal, seorang pria yang ia cintai sejak lama. Rizal adalah pria baik hati yang bekerja sebagai pegawai pemerintah di desa, penuh kasih sayang, dan selalu mendukung Aisyah dalam segala hal. Tempat tinggalnya, desa Sukamaju dikelilingi oleh sawah dan pegunungan, terkenal dengan kebersamaan warganya yang hidup dalam keharmonisan dan ketenangan. Rumah-rumah di desa ini sebagian besar adalah rumah panggung tradisional dengan halaman luas dan kebun kecil di sekitarnya. Meskipun teknologi sudah mulai masuk, penduduknya masih memegang teguh adat dan tradisi yang turun-temurun. Sementara rumah Aisyah pun cukup sederhana. Di dalam rumah, suasananya hangat dengan dekorasi sederhana namun rapi. Terdapat ruang tamu, dapur, kamar mandi, kamar tidur Aisyah dan Rizal serta kamar tidur orang tua Rizal. Aisyah awalnya merasa sangat bahagia setelah menikah dengan Rizal dan tinggal bersama keluarga besarnya. Ia cepat beradaptasi dengan lingkungan baru dan mendapatkan banyak teman baru. Ia sering membantu mertuanya di rumah dan bergaul baik dengan saudara iparnya, Lina, meskipun kadang merasakan sedikit ketegangan dalam hubungan mereka. Setiap pagi, Aisyah bangun sebelum subuh untuk membantu menyiapkan sarapan. Ia kemudian membersihkan rumah dan mengurus tanaman di halaman. Setelah itu, ia sering pergi ke pasar tradisional untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Pada sore hari, Aisyah suka berjalan-jalan di desa, menikmati pemandangan alam dan berinteraksi dengan tetangga. Ia juga aktif dalam kegiatan pengajian dan gotong royong yang diadakan di desa. Aisyah memiliki hubungan yang baik dengan mertuanya yang memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Rizal, suaminya, adalah pria yang penuh perhatian dan selalu berusaha membuat Aisyah merasa nyaman dan bahagia. Namun, berbeda dengan Lina, kakak iparnya, Aisyah sering merasa ada ketegangan yang tidak jelas penyebabnya. Lina terlihat ramah di depan orang lain, namun sering menunjukkan sikap dingin kepada Aisyah ketika mereka hanya berdua. Suatu malam, Aisyah terbangun dengan keringat dingin setelah mimpi buruk yang sangat nyata. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya dikelilingi oleh sosok-sosok hitam yang menertawakan penderitaannya. Dan mimpi buruk itu terus terjadi. Aisyah mulai merasa tidak enak badan karena mimpi buruk yang terus dialaminya. Awalnya, ia hanya mengira akibat sering bermimpi buruk, dirinya jadi kekurangan tidur. Namun, perasaan itu tidak kunjung hilang, malah semakin memburuk. Setiap malam, Aisyah sering terbangun dengan keringat dingin setelah mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Dan kini ia merasakan bahwa ada yang mengawasinya terus-menerus membuatnya gelisah, bahkan saat siang hari. Suatu malam, ketika mimpi buruk itu datang lagi, Aisyah terbangun dengan dada berdebar. Ia merasa mual dan segera berlari ke kamar mandi. Di sana, ia muntah dengan sangat hebat. Awalnya hanya cairan biasa yang keluar, tetapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang keras di tenggorokannya. Dengan kesakitan yang luar biasa, ia muntah sekali lagi dan kaget melihat paku-paku kecil berlumuran darah di dalam toilet. Aisyah menjerit ketakutan, suaranya menggelegar di tengah malam yang sunyi. Rizal, yang terlelap di kamar mereka, terbangun dan bergegas ke kamar mandi. Melihat Aisyah yang pucat dan gemetar di lantai, serta paku-paku yang berserakan di sekitar toilet, Rizal tidak dapat menyembunyikan rasa cemasnya. "Aisyah, apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara gemetar, sambil membantu Aisyah berdiri. Aku muntah dan mengeluarkan paku, Rizal, jawab Aisyah dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku takut." Rizal segera memanggil orang tuanya. Mereka sudah berkumpul di depan kamar mandi, terpaku melihat paku-paku itu. Mertua Aisyah, Bu Siti, segera mendekat dan memeriksa keadaan Aisyah. Dengan ekspresi cemas, Bu Siti berkata, "Ini tidak mungkin, sangat aneh.
Kita harus segera mencari bantuan. Rizal mengangguk dan dengan hati-hati membawa Aisyah ke ruang tamu. Aisyah duduk di sofa, masih gemetar dan lemah. Kakak ipar Aisyah, Lina juga ikut berada di sana. Meski kerap terlibat perasaan yang dingin, Lisa menyarankan agar Aisyah dicarikan obat. Keluarga pun memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit pagi-pagi sekali. Di sana, dokter yang memeriksanya tidak menemukan penyebab medis yang jelas. Mereka hanya menyarankan Aisyah untuk beristirahat dan memberikan obat penenang. Namun, kejadian itu meninggalkan bekas yang dalam pada Aisyah dan keluarganya. Mereka mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang lebih dari sekadar masalah kesehatan. Kecemasan terus menghantui mereka, terutama Aisyah yang kini semakin sering mengalami mimpi buruk dan merasa selalu diawasi. Meski begitu, Aisyah berusaha menjalani hari-harinya dengan normal. Namun, mimpi buruk yang menghantui tidur malamnya semakin sering dan intens. Setiap malam, sosok-sosok hitam dalam mimpinya tampak semakin nyata, seolah-olah ingin mencengkram jiwanya. Beberapa minggu kemudian, gejala yang lebih mengerikan mulai muncul. Suatu pagi, saat Aisyah bangun dari tidurnya, ia merasakan sakit yang luar biasa pada kedua tangannya. Rasanya seperti ada ratusan jarum yang menusuk dari dalam. Dengan terkejut, ia melihat kulit tangannya mulai membengkak dan memerah. Saat memeriksanya lebih dekat, ia terkejut menemukan jarum-jarum kecil yang keluar dari pori-pori kulitnya, menimbulkan rasa nyeri yang tak tertahankan. "Aku tidak bisa menahannya, Rizal. Sakit sekali," teriak Aisyah dengan air mata mengalir di pipinya. Rizal yang baru saja bangun langsung kaget. Melihat kondisi tangan Aisyah yang mengeluarkan jarum-jarum, Rizal merasa panik dan tak berdaya. Ia mencoba mencabut jarum-jarum itu satu persatu dengan sangat hati-hati, namun setiap kali satu jarum dicabut, jarum lain muncul menggantikannya. Aisyah menjerit kesakitan dan hanya bisa menangis dalam pelukan suaminya. Tak hanya sampai di situ, penderitaan Aisyah terus berlanjut. Beberapa hari kemudian, saat buang air besar, ia merasakan sakit yang luar biasa di bagian duburnya. Rasa sakit itu begitu hebat hingga membuatnya hampir pingsan. Saat memeriksa tinjanya, ia menemukan pecahan kaca yang berlumuran darah. Pemandangan itu membuatnya merasa ngeri dan putus asa. Aisyah menangis dalam kesunyian kamar mandi, merasakan keputusasaan yang mendalam. Ia merasa seolah-olah tubuhnya dirusak oleh sesuatu yang tak terlihat. Setiap hari, rasa sakit dan penderitaan itu semakin menggerogoti kesehatannya. Ia mulai kehilangan nafsu makan, tubuhnya menjadi lemah, dan wajahnya semakin pucat. Rizal, yang melihat kondisi istrinya semakin memburuk, merasa sangat cemas dan putus asa. Ia telah membawa Aisyah ke beberapa dokter dan spesialis, namun tidak ada yang mampu memberikan penjelasan yang masuk akal tentang gejala-gejala aneh yang dialami Aisyah. Setiap kali mereka pulang dari rumah sakit, Aisyah hanya merasa semakin tidak berdaya. Di malam hari, Aisyah sering terjaga dengan mata terpejam, berdoa agar penderitaannya segera berakhir. Ia merasa seperti dihantui oleh sesuatu yang tak terlihat, yang terus mengawasinya dan menyiksa tubuhnya. "Kenapa ini terjadi padaku, Rizal? Apa yang salah?" tanya Aisyah dengan suara lemah, di antara isak tangisnya. Rizal hanya bisa memeluknya erat, berusaha menenangkan dengan kata-kata yang ia sendiri sulit percayai. "Aku tidak tahu, sayang. Tapi kita akan mencari cara untuk mengatasi ini. Aku janji." Hari demi hari berlalu, dan kondisi kesehatan Aisyah semakin menurun. Ia kehilangan berat badan dengan cepat, dan wajahnya yang dulu ceria kini hanya menyisakan bayangan kesedihan dan keputusasaan. Keluarga besar Rizal juga mulai merasa khawatir dan sedih melihat keadaan Aisyah yang semakin memburuk. Tangan yang sakit karena jarum-jarum yang keluar dari kulitnya, dan pendarahan akibat pecahan kaca saat buang air besar membuat hidupnya terasa seperti neraka. Kesehatannya menurun drastis, dan ia mulai kehilangan harapan. Melihat penderitaan yang dialami menantunya, Bu Siti merasa yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Suatu malam, setelah makan malam yang sunyi dan penuh kecemasan, Bu Siti mendekati Rizal dan Aisyah yang duduk di ruang tamu. Wajahnya tampak serius, dan matanya penuh dengan keprihatinan. "Rizal, Aisyah," katanya dengan suara lembut namun tegas, "aku merasa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Kita sudah mencoba mencari bantuan medis, tapi tidak ada yang bisa memberikan penjelasan. Mungkin ini saatnya kita mencari bantuan lain."
Aisyah yang lemah hanya bisa menatap Bu Siti dengan mata berkaca-kaca. Rizal mengangguk pelan, memahami apa yang dimaksud oleh ibunya. "Maksud ibu, kita mencari bantuan spiritual?" tanya Rizal dengan suara berat. Bu Siti mengangguk. "Iya, nak. Aku mengenal seorang ustaz yang ahli dalam ruqyah. Dia bisa membantu kita jika ini memang berkaitan dengan santet atau ilmu hitam." Rizal terdiam sejenak, memikirkan saran ibunya. Ia sudah mencoba segala cara untuk menyembuhkan Aisyah, namun tidak ada yang berhasil. Dengan rasa putus asa, ia akhirnya setuju. "Baiklah, Bu, kita akan mencoba." Keesokan harinya, Rizal mengatur pertemuan dengan ustaz yang disarankan oleh ibunya. Ustaz tersebut, seorang pria parubaya bernama Ustaz Rahman, dikenal sebagai orang yang sangat berpengalaman dalam melakukan ruqyah dan menangani berbagai kasus ilmu hitam. Ketika Ustaz Rahman tiba di rumah mereka, suasana terasa tegang. Aisyah yang lemah terbaring di sofa, sementara Rizal, Bu Siti, dan beberapa anggota keluarga lainnya berkumpul di sekitar mereka. Ustaz Rahman memulai dengan doa dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Suara lantunan ayat-ayat suci mengisi ruangan, memberikan aura sakral dan khusyuk. Ia kemudian memercikkan air yang sudah didoakan ke tubuh Aisyah, dan memulai proses ruqyah dengan memegang kepala Aisyah dan membaca ayat-ayat tertentu. Aisyah yang awalnya tenang, tiba-tiba mulai merasakan panas yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Ia mulai menggeliat dan mengerang kesakitan. Tangan dan kakinya bergerak tak terkendali, seolah-olah ada kekuatan lain yang menguasainya. Matanya terpejam erat, dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. "Astagfirullah," bisik Ustaz Rahman, "ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Santet atau ilmu hitam ini sangat kuat." Keluarga Aisyah yang melihat kejadian itu hanya bisa berdoa dan berharap yang terbaik. Ustaz Rahman terus melantunkan ayat-ayat Al-Quran, berharap kekuatan spiritual dari ayat-ayat suci bisa mengusir kekuatan jahat yang menguasai Aisyah. Reaksi Aisyah semakin kuat. Ia mulai menjerit kesakitan, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari tubuhnya. Suara jeritan itu menggema di seluruh rumah, membuat suasana semakin mencekam. Beberapa saat kemudian, Aisyah tiba-tiba terdiam, tubuhnya lemas tak berdaya. Ustaz Rahman berhenti sejenak, lalu menyuruh keluarga untuk mendekat. "Ini adalah bukti bahwa Aisyah memang terkena santet. Kita perlu melanjutkan ruqyah ini beberapa kali lagi untuk benar-benar mengusir kekuatan jahat ini." Rizal memegang tangan Aisyah dengan erat, berbisik di telinganya, "Kita akan melawan ini bersama-sama, sayang. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi." Aisyah yang lemah hanya bisa mengangguk pelan, merasakan sedikit harapan dari kehadiran Rizal dan keluarga yang mencintainya. Meskipun masih merasa ketakutan dan lelah, ia tahu bahwa mereka akan berjuang bersama untuk melawan kesulitan ini. Hari-hari berikutnya, Ustaz Rahman terus melakukan ruqyah secara berkala. Setiap sesi ruqyah membawa Aisyah sedikit demi sedikit keluar dari penderitaannya. Meskipun prosesnya tidak mudah dan penuh tantangan, harapan mulai tumbuh kembali di hati Aisyah dan keluarganya. Setelah beberapa kali melakukan ruqyah pada Aisyah, Ustaz Rahman menyadari bahwa kekuatan santet yang menyerang Aisyah tidak biasa. Ia merasa perlu mencari tahu lebih banyak tentang lingkungan sosial dan keluarga Aisyah untuk menemukan siapa yang mungkin menjadi pelakunya. Suatu hari, setelah sesi ruqyah yang intens, Ustaz Rahman memutuskan untuk berbicara secara lebih mendalam dengan keluarga. "Rizal, Bu Siti, saya perlu menanyakan beberapa hal," ujar Ustaz Rahman dengan serius. "Apakah ada seseorang dalam lingkungan kalian yang mungkin merasa iri atau tidak senang dengan Aisyah?" Rizal terdiam sejenak, mencoba merenungkan pertanyaan tersebut. "Kami tinggal bersama keluarga besar saya, Ustaz. Semuanya terlihat baik-baik saja, tapi saya tidak tahu jika ada yang menyimpan rasa tidak suka di dalam hati mereka." Bu Siti menambahkan, "Kami selalu berusaha menjaga keharmonisan dalam keluarga. Tapi, mungkin ada hal-hal yang tidak kami sadari." Ustaz Rahman melanjutkan, "Kadang-kadang, penyebab dari masalah seperti ini bisa datang dari orang terdekat. Saya ingin kalian memperhatikan dengan cermat interaksi sehari-hari di rumah, dan jika ada sesuatu yang mencurigakan, beritahu saya." Hari-hari berikutnya, Rizal dan Bu Siti mulai lebih waspada terhadap setiap perilaku dan sikap anggota keluarga yang lain. Mereka memperhatikan dengan seksama bagaimana setiap orang berinteraksi dengan Aisyah.
Perlahan, mereka mulai melihat beberapa tanda yang mencurigakan. Lina, kakak ipar Aisyah, tampak lebih dingin dan acuh tak acuh daripada biasanya. Ia jarang berbicara dengan Aisyah dan sering menghindari kontak mata. Saat Aisyah mengalami gejala-gejala mengerikan, Lina terlihat tidak terlalu peduli, bahkan kadang menunjukkan ekspresi yang sulit diartikan meskipun pada beberapa kesempatan ia mencoba seolah-olah peduli. Rizal mengingat kembali beberapa kejadian di masa lalu. Lina seringkali tampak tidak suka ketika Aisyah mendapat perhatian lebih dari anggota keluarga lainnya. Ia ingat bahwa Lina pernah secara tidak langsung mengeluh bahwa sejak kehadiran Aisyah, perhatian keluarga berkurang padanya. Rizal memutuskan untuk berbicara dengan Bu Siti mengenai kecurigaannya. "Bu, aku merasa ada sesuatu yang aneh dengan sikap Lina belakangan ini. Apakah ibu juga merasakannya?" Bu Siti mengangguk pelan. "Iya, nak, ibu juga merasa ada yang tidak beres. Lina terlihat semakin menjauh dari keluarga sejak Aisyah sakit. Tapi kita tidak boleh berburuk sangka. Tidak mungkin dia tega melakukan ini pada Aisyah," kata ibunya berpikir positif. Kini tibalah pada pelaksanaan ruqyah terakhir. Ustaz Rahman mengatakan bahwa ruqyah ini akan membersihkan semua sisa-sisa kekuatan jahat yang masih ada. Hari yang ditentukan untuk ruqyah terakhir tiba. Suasana rumah terasa tegang, namun penuh harapan. Semua anggota keluarga berkumpul di ruang tamu, termasuk Lina. Ustaz Rahman memulai proses ruqyah dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan penuh konsentrasi dan kekuatan. Suara lantunan ayat-ayat itu menggema di seluruh ruangan, memberikan aura sakral yang kuat. Aisyah, yang duduk di tengah ruangan, merasakan kehangatan dan ketenangan yang luar biasa. Ustaz Rahman kemudian menyentuh kepala Aisyah dan melanjutkan pembacaan ayat-ayat dengan lebih intens. Tiba-tiba, tubuh Aisyah mulai bergetar hebat, matanya terpejam erat, dan ia mulai mengerang kesakitan. "Astagfirullah," ujar Ustaz Rahman, "kekuatan jahat ini masih kuat, tapi kita harus mengusirnya sekarang juga." Dengan penuh kekuatan, Ustaz Rahman melantunkan ayat-ayat terakhir dengan suara yang semakin lantang. Tiba-tiba, Aisyah mengeluarkan teriakan yang sangat keras, seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Ustaz Rahman terus melantunkan ayat-ayat hingga teriakan Aisyah mereda dan tubuhnya terkulai lemas. Namun, belum selesai di situ. Ustaz Rahman mengangkat tangannya, seolah-olah sedang menggenggam sesuatu yang tak terlihat. "Aku kembalikan segala santet ini kepada pengirimnya," serunya dengan tegas, sambil melemparkan genggamannya ke sembarang arah. Ia mengembalikan energi negatif tersebut kepada pengirimnya, dengan harapan agar kejahatan itu tidak lagi menyakiti siapapun. Namun, saat santet itu dikembalikan kepada pengirimnya, Bu Siti, mertua Aisyah, tiba-tiba menjerit keras. Raut wajahnya terlihat kesakitan, dan tubuhnya mulai gemetar. Keluarga yang lain terkejut melihat reaksi Bu Siti yang tak terduga. "Apa yang terjadi, Bu?" seru Aisyah, penuh kekhawatiran. Bu Siti hanya mengerang kesakitan, tubuhnya terkulai lemas di kursi. Ustaz Rahman segera mendekatinya untuk memberikan pertolongan. Namun, sebelum ia bisa melakukan sesuatu, Bu Siti memegang dadanya sambil menahan rasa sakit yang melanda. Dia yang mengirimkan santet itu," bisik Bu Siti dengan suara yang lemah, menunjuk ke arah ruang tengah rumah mereka. Keluarga Aisyah tercengang mendengar pengakuan Bu Siti. Mereka tidak bisa mempercayai bahwa mertuanya sendiri adalah dalang di balik penderitaan Aisyah. Suasana ruang tamu terasa tegang dan penuh dengan ketidakpercayaan. Ustaz Rahman kemudian memeriksa Bu Siti dengan teliti, mencari tanda-tanda kekuatan jahat yang masih melekat padanya. Setelah beberapa saat, ia mengangguk dengan serius. "Ada kekuatan gelap yang sangat kuat di dalam diri Bu Siti. Kita harus bertindak cepat sebelum terlambat." Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan tindakan selanjutnya, Bu Siti tiba-tiba pingsan. Keluarga Aisyah panik, mencoba membangunkannya dan memberikan pertolongan pertama. Namun, Bu Siti tidak sadarkan diri. Ia dinyatakan meninggal saat sampai di rumah sakit dengan tubuh membiru dan melepuh.